Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok PDS 4TI Pagi C akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul prediksi harga mobil bekas menggunakan algoritma KNN. Di mana anggota kelompok kami yang bernama Rizky Pradipta Purba, Leniwati Najara, Daniel Simamora, dan Sekar Suryati Utami. Pertama akan disampaikan oleh teman saya, Sekar Suryati Utami. Apa itu KNN? KNN adalah salah satu algoritma dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Keterkaitan dengan prediksi harga mobil bekas. Dalam konteks prediksi harga mobil bekas, KNN dapat digunakan untuk memprediksi harga dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti merek, model, tahun, pembuatan, dan kondisi mesin. Dengan memanfaatkan algoritma KNN, dapat dibuat model prediksi yang akurat untuk membantu menentukan harga yang tepat bagi mobil bekas yang akan dijual ataupun dibeli. Alasan memilih proyek. 1. Relevansi dengan bidang studi. 2. Kompleksitas yang sesuai. Yang ketiga, ketersediaan data yang cukup. 4. Penerapan praktis. Tujuan proyek. Yang pertama, menerapkan algoritma KNN. 2. Mempelajari prinsip dasar prediksi harga. 3. Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil bekas. 4. Mengukur performa model. Selanjutnya, hasil yang diharapkan. Pertama, model prediksi harga mobil bekas yang berfungsi. 2. Pemahaman yang lebih baik tentang algoritma KNN. Ketiga, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil bekas. Yang keempat, evaluasi performa model. Yang kelima, tujuan tersebut untuk menganalisis dan memprediksi peningkatan penjualan mobil roda 4 menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Leniwati Najara. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama data collecting. Di dalam data collecting dapat dijelaskan dataset tersebut berasal dari Kaggle dan di sini disertakan link dataset tersebut. Dataset tersebut ditulis oleh Evander Naufal. Selanjutnya memeriksa apakah dataset yang dimiliki masih kotor atau tidak. Untuk memeriksa dataset tersebut dapat menggunakan perintah di bawah ini. Perintah Python untuk membaca, yang pertama untuk membaca dataset dari file CSV-nya, kemudian menampilkan kolom yang memiliki data kosong. Yang kedua, memeriksa jumlah data yang duplikat dan memperbaikinya. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa perintah tersebut menghasilkan jumlah data yang duplikat. Dapat dilihat bahwa hasilnya adalah 103 data yang duplikat. Setelah kita mengetahui data yang duplikat, kemudian perintah selanjutnya adalah menghapus data yang duplikat. Setelah dihapus data yang duplikat, maka jumlah data setelah dihapus adalah 10.565. Yang ketiga, ada memeriksa data yang tidak konsisten. Pada perintah berikutnya, dapat kita lihat bahwa di sini menampilkan tipe data untuk setiap kolom, yaitu ada model, year, price, transmission, mileage, dan lain-lain. Dan disertakan juga tipe datanya itu objek, INT, dan lain-lain. Berdasarkan pada output di sebelah ini, dapat dievaluasi konsistensi pada setiap kolom, yaitu pada kolom year atau tahun, data tahun tampak konsisten dengan rentang dari 1997 hingga 2020, tidak ada nilai di luar rentang ini. Kemudian pada price atau harga tampak konsisten dengan rentang dari 1.490 juta hingga 145.000 juta, tidak ada nilai di luar rentang ini. Kemudian pada mileage, data jarak tempuh tampak konsisten dengan rentang dari 1 juta hingga 323.000 juta, tidak ada nilai di luar rentang ini. Kemudian MPG-nya, data konsumsi bahan bakar per mil tampak konsisten dengan rentang dari 18,9 hingga 188,3, tidak ada nilai di luar rentang ini. Kemudian yang terakhir ada engine size, data ukuran mesin tampak konsisten dengan rentang dari 0 hingga 6,3. Tidak ada data di luar rentang ini. Pasal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rizky Pradipta Purba. Analisis atau disebut dengan EDA. 1. Memahami struktur data. Dan kedua, statistik deskriptif. Dan ketiga, visualisasi data. Dan keempat, handling missing value. Dan yang kelima, handling outliers. Modeling. Algoritma KNN
salah satu algoritma pembelajaran yang populer untuk masalah klasifikasi. Mengimport library yang diperlukan, misalkan fitur dengan target, data latih dan data uji. Menginisialisasi model KNN dan menghitung akurasi model dengan membandingkan label yang diprediksi dengan label sebenarnya dari data uji. Evaluation. Penggunaan beberapa metrik evaluasi, klasifikasi dari model, scalar, dan metrik. Seperti yang kami paparkan di bawah tersebut, sebenarnya yaitu 1011, 00, dan 10. Dan menampilkan data prediksi, menghitung akurasi, menghitung presisi, dan menghitung recall, dan menghitung F1 score. Dan kedua, gambar yang di bawah, fungsinya untuk menghitung AUS, atau disebut dengan AUSI, dan menghitung longs. 0,75, presisi 0,75, dan recall 0,75, F1 score 0,75, AUSI 0,75. Dari output si bola dapat disimpulkan keterangan berikut. Seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, AUSI atau disebut R curve, dan long loss. Dalam hal ini, semua metrik evaluasi menghasilkan nilai yang sama, yaitu 0,75. Dan itu slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dan description. Yang pertama akurasi, yang kedua presisi, tiga recall, yang kelima AUSI atau area under the curve, yang insight dan pola. Dalam proyek di atas, beberapa insight dan pola yang dapat diperoleh adalah satu, penggunaan KNN sebagai algoritma klasifikasi berhasil menghasilkan prediksi yang cukup baik. Yang kedua, pemodelan KNN bekerja dengan baik dalam mengklasifikasikan data berdasarkan fitur numerik yang diberikan. Yang ketiga, pemrosesan data yang melibatkan mengubah matriks 1D menjadi matriks 2D menggunakan metode reshape, min1, dan 1. Yang keempat, evaluasi model menggunakan berbagai metrik, salah satunya seperti akurasi. Yang kelima, hasil evaluasi menunjukkan model memiliki akurasi sebesar 0,75 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Pola muncul hanya keselarasan antara akurasi yang menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik. Dan yang terakhir, hasilnya dapat dianggap memadai, namun mempertimbangkan tujuan lebih spesifik yang mungkin berbeda dengan data. Kesimpulan, proyek ini memberikan pemahaman tentang penggunaan algoritma KNN dalam memprediksi harga mobil bekas. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga mobil bekas yaitu evaluasi performa model dengan tujuan model prediksi yang berbeda dan pemahaman lebih baik tentang algoritma KNN. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.